Para oposisi ini sebenarnya tidak peduli sama nasib orang Iran atau rakyat Iran. Mereka menginginkan Pak Prabowo keluar dari BOP itu hanyalah akal-akalan agar mereka bisa mendapatkan suara para oposisi atau pembenci pemerintah atau orang-orang yang tidak puas dengan pemerintahan Prabowo saat ini. Betul dah? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Mudah sekali untuk melihat pembelahan yang ada di masyarakat saat ini. Yang setuju dengan langkah Pak Prabowo bergabung dengan BOP, ini sudah dipastikan adalah orang-orang yang menginginkan pemerintahan Pak Prabowo yang stabil, semuanya tenang-tenang saja, dan kita bisa melewati kondisi kritis geopolitik yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi orang-orang yang oposisi, yang dulu berseberangan dan berlawanan dengan Pak Prabowo, mereka semuanya sepakat, serempak satu suara meminta Pak Prabowo keluar dari BOP. Padahal, kalau buat saya, keluar dari BOP saat ini, itu adalah bunuh diri. Ini kan masih jadi huru-hara mungkin karena salah satunya ada tokoh pengamat militer dia ya, yang juga selalu menyuarakan Pak Prabowo. Iya, Bu Koni, Pak ini juga Mahfud juga seperti itu, iya. Mas Anies juga, semuanya seperti itu. Iya, cuma maksudnya banyak dari mereka yang bilang bahwasannya sebenarnya Indonesia ini bisa bertahan, ya bisa berdiri di kaki sendiri lah. Ngapain harus join BOP, bayarnya mahal dan lain-lain dan lain-lain. Menurut Mas Darko gimana? Saya di sini mencoba untuk pragmatis ya. Jadi saya katakan kemarin Pak Prabowo ini mencari muka di depan Amerika dengan join BOP. Nah, orang-orang yang tidak setuju itu adalah orang-orang yang mencari muka di depan para masyarakat yang nggak puas dengan pemerintahan sekarang. Agar apa? Agar mereka memiliki popularitas politik. Agar mereka ini nanti akan didengarkan sebagai suara perubahan, sebagai sesuatu yang berani melawan pemerintah, dan apapun itu. Apapun itu yang penting bukan Pak Prabowo. Jadi sama seperti orang yang memilih Pak Prabowo dulu. Orang dulu yang memilih Pak Prabowo saat Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Jokowi. Itu bukanlah orang yang menyukai Pak Prabowo. Mereka benci sekali sama Jokowi. Dan ya udah, wadahnya cuma ada itu. Nah sekarang kita akan gampang kok untuk memetakan itu. Orang-orang yang mendukung Pak Prabowo itu pasti tidak akan meminta untuk Pak Prabowo keluar dari BOP saat ini. Betul jika ternyata nanti BOP sendiri ini malah akan jadi wadah terjadinya penindasan dan juga satu pendudukan sebuah negara. Tapi apapun yang dilakukan oleh Trump saat ini, walaupun itu sesuatu yang sakit jiwa dan nggak masuk akal, ini bukan sampai di titik ada sebuah penjajahan di mana negara ini diduduki. Trump berusaha untuk menggantikan rezim yang ada. Kita tahu bahwa itu melanggar hak bangsa yang ada, dan tapi kita pun tahu Iran pun melakukan juga hal-hal yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan Amerika, Israel, dan negara di sekitarnya. Maka ini semua sudah terlalu rumit untuk kita mudah atau permudah atau simplifikasi dengan siapa yang salah, siapa yang benar. Maka kita tidak ingin ada di situ. Kita tidak ingin ada di dalam siapa yang salah, siapa yang benar. Kita hanya ingin perdamaian, tapi jauh di atas itu. Kita harus selamat dulu. Kita harus bersatu sebagai bangsa, kita selamat dulu, nggak kelaparan, nggak hancur bangsanya. Baru kita bisa pikirin kedamaian atau perdamaian bangsa yang lainnya. Tapi kan sebenarnya bisa aja, maksudnya dari luar BOP bisa aja Pak Prabowo juga mungkin untuk menengahi di antara Palestina dan Israel ini begitu. Bisa ndas mau gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Coba sebutin. Gimana? Ini suara udah nggak dieko lagi. Ayo, coba. Gimana caranya? Nggak akan bisa. Satu-satunya cara kita beli tiket 1,7 T, kemudian masuk di dalamnya, baru mungkin saja Trump akan mendengarkan. Dan saya nggak yakin Trump akan mendengarkan. Nah terus tujuannya apa Mas Darko? Ya agar kita selamat dan nggak kena perang tarif lagi oleh Trump. Kita nggak akan diobok-obok oleh George Soros dan anjing peliharaannya kalau kata Benix. Ini dengan cara seperti itu. Jadi satu-satunya cara adalah kita nggak main-main atau berani mengambil front dengan negara yang paling besar dan bisa berakibat kepada diri kita. Kalau sampai kita dibenci sama Iran, ya paling setelah Hormuz ditutup, minyak kita nggak bisa lewat. Tapi nggak akan terus dikirimkan agen mata-mata, LSM didanai. Terus kemudian negara kita porak-poranda dan terjadi revolusi. Seperti saat Orde Baru dulu. Mau seperti itu. Atau seperti tahun 98. Saya sih nggak mau. Makanya saya di sini selalu mendukung adanya perdamaian. Udahlah kita tenang dulu, negara kita membangun dulu, barulah kalian semua kalau mau playing hero, jadi sang pahlawan,
bisa untuk membela kebenaran dan sebagainya, silahkan. Saya pun nggak yakin ya, Pak Prabowo pun akan memiliki sebuah suara yang akan sangat kuat. Tapi dengan beliau mengatakan hal tersebut, itu menunjukkan kita ini tidak berpihak. Kita ini ada di dua kaki itu tadi. Karena kita kemarin itu sudah ke gap masuk BRIC. Makanya kita harus join BOP. Dan itu bukan permasalahan perdamaian dunia atau apapun di atas itu dulu ya, kalau kita bilang. Indonesia ini harus selamat dulu. Baru kita bicarakan tentang perdamaian dunia dan nasib orang bangsa lain di negara mereka. Iya, tapi kalau kata netizen kan tetap aja kalau misal pada akhirnya BOP ini melenceng, malah mendukung Israel. Mau kayak gimana, Mas Denny? Ya netizen yang masih tetap main Facebook, Instagram ya kan. Mark Zuckerberg masih main, ya ini kan sesuatu yang kita sekarang itu aja, ini belum bisa lepas. Kecuali kalau kita jadi negara China, punya sosial media sendiri, bisa produksi handphone sendiri. Kita punya makanan-makanan yang nggak selalu makanan dari barat. Sekarang ada McDonald, Israel, Zionis. Terus kemudian kita nonton apapun, sebutin deh. Dari Netflix semuanya itu Zionis. Lalu kita terus sekarang mau seperti itu, maunya tuh apa gitu loh. Jadi kalaupun kita mau melawan mereka, tidak dengan peperangan secara frontal, tidak dengan symmetrical war kalau orang bilang. Symmetrical war adalah saat peperangan ini dilakukan dengan cara yang sama. Tembak-tembakan senjata, tembak-tembakan senjata. Dengan drone. Atau ternyata kayak dulu perang dingin nih, dengan propaganda seperti itu. Nah, kita itu nggak akan mungkin sanggup mengimbangi peperangan yang akan dilakukan oleh negara yang kita akan boikot, kita cerca dan kita jahanam-jahanamkan gitu loh. Dan kita harus memiliki siasat. Dan tentu saja kita harus kuat dulu saat kita ingin melawan apapun yang kita anggap berbeda atau berseberangan. Tapi salah satunya Pak JK ya juga bilang, katanya Pak Prabowo. Apalagi. Jangan kayak gitu. Lah ya kan iya gitu loh. Kita tahu bahwa ya Pak JK dari dulu ini kan, ya makanya juga di paruh yang kedua Pak JK juga nggak bareng sama Pak Jokowi kan. Ya semua orang punya kepentingannya. Saya nggak bilang Pak JK jahat atau baik atau apapun ya. Semua orang memiliki kepentingannya. Dan yang paling penting mereka ini membutuhkan panggung. Sebagai seorang politikus mereka juga melakukan apa yang dinamakan dengan game of attention. Mereka harus melakukan itu. Dan saat mereka membeo, mereka akan semakin tenggelam. Karena ada sesuatu yang lebih besar. Spotlightnya ada di situ. Dan they're not one of them. Mereka nggak termasuk gitu, nggak diajak gitu. Nah, kalau gitu kita harus apa ya? Kita harus menjadi seseorang yang akan berseberangan diametrikal dengan orang-orang ini tadi. Maka orang baru akan notice. Dan ini memang satu-satunya cara. Padahal kalau mereka ditanya dalam ruangan yang tertutup dan dijanjikan untuk tidak akan dikutip dan disebarkan kepada masyarakat, saya yakin mereka juga pasti akan lebih banyak setuju. Indonesia ini join BOP, percayalah. Tapi kan Pak Prabowo juga secara gamblang menyebutkan bahwasanya mencoba untuk mengawal BOP dari dalam, maksudnya bernegosiasi di dalam. Cuma apakah itu suatu hal yang realistis? Karena ini sering diperdebatkan juga, kayak itu nggak realistis sebenarnya gitu. Ya memang enggak gitu loh. Ya aja. memang enggak, kecuali tiba-tiba Amerika butuh sama Indonesia atau apapun itu. Kita tidak memiliki sebuah push button untuk menekan mereka. Kita nggak punya posisi tawar. Tapi dengan kita ada di situ, negara kita aman. Dia itu dulu deh. Mikirnya segampang itu. Munafik. Ya tapi kan hidup gitu loh. Gak, ini kan ngomongin masyarakat banyak. Kalau kita mau sendirian gak apa-apa, monggo silakan. Perjuangkan akidah atau ideologi kalian itu tadi yang akan ditunjukkan dengan tidak gabung dengan BOP. Jika itu yang kalian percayai. Tapi jika ternyata itu terus kemudian Pak Prabowo salah mengambil langkah. Amerika akan marah sama kita. Terus kemudian mereka akan melakukan banyak hal dengan menaikkan tarif yang membuat Indonesia akan terpuruk. Melakukan sebuah peperangan proksi dengan orang-orang dikirimkan untuk mengadu domba. Masyarakat kita memang sudah mulai terpecah belah ini dengan semua hal yang ada. Apa yang akan terjadi? Lalu terjadi capital flight. Dana-dana atau permodalan yang ada di Indonesia ini dibawa kabur ke luar negeri. Ya, dibawa kabur dalam artian ya, mereka nggak menanamkan lagi di sini. Terus lu mau apa? Kita mau apa? Maka ayo kita nggak punya posisi tawar. Dan kita harus tahu diri. Dan berlawanan dengan Amerika, itu sama dengan cari mati. Saya bukan pendukung Amerika. Saya pendukung Indonesia. Indonesia yang harus ada, harus selamat sebelum kita melakukan apapun untuk menyelamatkan orang lain. Terakhir, tapi menurut Mas Denny, kalaupun memang, maksudnya apa ya? Kalaupun memang dengan join BOP ini tidak mendatangkan, atau mungkin kelak nanti di suatu hari, tidak mendatangkan apa bahasanya, benefit lagi lah gitu.
Pak Prabowo akan keluar nggak? Maksudnya kalau apalagi dengan masyarakat yang mungkin nantinya semakin resah begitu. Tuh, kalau seandainya tidak mendapatkan benefit ya pasti akan keluar. Tapi sejauh yang saya lihat, satu-satunya hal buruk yang baik itu adalah di situ. Atau hal baik yang terburuk. Ya intinya itu. Tapi saya melihat bahwa selama Amerika masih menjadi negara adidaya dan belum hancur, dan Amerika ada di sana, kita harus join ke sana. Karena Pak Prabowo pun melihat apa yang tidak kita lihat. Pak Prabowo mengalami apa yang tidak kita alami. Nah sebenarnya in case kalian mau tahu, BOP ini sebenarnya adalah sebuah PBB perjuangan. Kalau kata Bu Mega mungkin seperti itu. Ini adalah Amerika yang ingin membuat PBB versi dia sendiri. Dengan versi apa yang mereka percayai. Apakah mereka jahat? Tidak, mereka nggak jahat. Mereka hanya mengutamakan kepentingan negaranya. Mereka mengutamakan kepentingan bangsanya. American first. Nah mengapa kita tidak Indonesia first? Mengapa harus Palestinian first? Irakian first, atau apapun itu first, yuk jadilah kita bangsa Indonesia. Bukan artinya kita tidak membantu mereka. Tapi jika kita tidak ada, jika Indonesia ini terpecah dan hancur, kita tidak akan bisa membantu siapapun di dunia ini. Bahkan itu saudara-saudara terdekat dan diri kita sendiri. Apakah kalian membantu diri kalian semua? Silakan subscribe, like, dan juga ikuti pemikiran yang pragmatis, yang nggak ribet, nggak banyak mikir, penuh filosofis, ideologi, dan sebagainya yang saya pikir di masa sekarang ini tidak akan menyelamatkan kita untuk sementara waktu. Dan kita harus bisa berpikir dengan sangat logis dan kritis tentang apapun itu tadi. Bahkan kritis terhadap pemikiran kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.